Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Begitu pula kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berada di bulan suci Ramadan dan insyaallah sebagian besar sedang berpuasa. Oleh karenanya sudah banyak hikmah yang kita dapatkan dari ibadah puasa ini. Sudah banyak kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Karena puasa insyaallah tentunya akan senantiasa membawa insan kepada perilaku-perilaku yang insyaallah akan mendapatkan kesabaran, kemudian muraqabah, merasa diawasi. Ikhwanul muslimin, jemaah para pemirsa Takalar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami ingin menyampaikan bahwasanya setiap amalan-amalan yang kita lakukan akan diganjar dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu amalan berupa amalan-amalan ritual seperti salat, puasa dan sebagainya, baik amalan-amalan yang sifatnya seremonial atau amalan-amalan sosial. Semuanya itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala. Oleh karenanya, mari kita semua untuk merubah pola pikir kita, bahwasanya sebagian besar di antara kita ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan selalu ingin menyandarkan pahala, selalu menyandarkan balasan-balasan kepada standar duniawi. Padahal pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terlalu naif, terlalu kecil, terlalu rendah, bahkan terlalu hina ketika kita ukur secara konkret atau kita logikakan dengan angka-angka duniawi. Seperti ketika orang bersedekah sebuah motor, maka dia menunggu balasannya sebuah unit mobil. Maka tentu ini jauh daripada ekspektasi, jauh daripada target yang sebenarnya. Karena target kita adalah balasan yang dijanjikan Allah berupa pahala, maka itu adalah pahala yang merupakan sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari hasil usaha kita, kebaikan-kebaikan, balasan-balasan kebaikan di dunia yang kita lakukan, itu hanya sebagian kecil dan itu bukan tujuan. Itu hanyalah merupakan hak prerogatif Allah yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki ataupun hak hidup bagi makhluknya secara keseluruhan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surah As-Sajdah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidaklah satu jiwa, tidaklah satu nafs yang mengetahui ganjaran atau pahala yang disembunyikan Allah untuknya, yang disembunyikan oleh Allah berupa ganjaran dari pahala yang dilakukan, yang diperbuat
sebagai balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Bima kanu ya'malun. Oleh karenanya, ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, maka tentu balasannya Allah sembunyikan. Pahala itu adalah merupakan permata yang tersembunyi, yang disembunyikan Allah dari pandangan kita. Kemudian ketika kita berpuasa, salat dan sebagainya dan seterusnya, ganjaran-ganjarannya itu, pahala-pahalanya itu Allah simpankan, Allah berikan nanti kelak di kemudian hari berupa ganjaran pahala yang Allah jelaskan dalam hadis qudsi bahwasanya a'adattu ibadis sholihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tidak pernah terdengar oleh telinga, wala hatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terdetik dalam hati. Oleh karenanya para pemirsa TV Takalar TV yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya terlalu kecil ketika perbuatan-perbuatan baik kita ukur untuk standar duniawi. Apa yang terjadi pada hari ini yang sudah menjadi budaya, kebiasaan bagi masyarakat kita, ketika ada orang berpesta, ketika dia datang ke pesta, kemudian dia mengisi undangannya 100.000, kemudian dia berharap kelak kalau dia yang pesta, orang datang mengembalikan undangannya itu dengan jumlah yang lebih. Maka tak kala itu tidak terjadi atau tidak datang sama sekali, maka itu menjadi kekecewaan bagi kita karena standar kita duniawi. Oleh karena ketika kita memberi, menyumbang, maka kita harapannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Bahwasanya sesungguhnya kami memberi makan, kami berbuat baik, kami tidak berharap balasan, bahkan berterima kasih pun kami tidak berharap. Itu adalah merupakan keyakinan dan kaidah amal kita secara ikhlas bahwasanya kita berbuat baik bukan karena manusia. Kita memberinya tidak ada kaitannya dengan orang yang kita beri dari sisi balasan. Tapi kita memberi, insya Allah yang akan membalasnya. Persoalan orang akan membalas kebaikan kita tidak menjadi masalah, karena itu bukan tujuan dan bukan harapan, bahkan berterima kasih pun kita tidak berharap darinya, karena betul-betul kita melakukan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari setiap amal ibadah kita Allah jadikan pahala, dan pahala itu akan dijadikan sebagai balasan ganjaran kelak di kemudian hari. Dalam Al-Quran jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atsraba wa ka'san dihakah. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang luar biasa. Kita di bulan suci Ramadan ini begitu banyak variasi-variasi, variabel amal ibadah kita. Pintu surga begitu terbuka lebar-lebar. Maka insya Allah kita akan memasuki yaitu kemenangan yang hakiki di dunia dan di akhirat nanti. Oleh hadiahnya adalah hadaika wa anabah. Kita akan diberikan yaitu kebun-kebun dan anggur-anggur. Bahwasanya kebun atau taman-taman yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari tentu adalah taman, kebun yang tidak pernah dilihat oleh mata. Seindah-indahnya taman-taman yang ada di dunia ini, dimanapun dia berada, yang paling terindah pun itu akan menimbulkan rasa bosan, rasa jenuh, karena itu adalah fitrah dunia membosankan akhirnya. Tetapi kebun yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari, insya Allah akan menyejukkan jiwa kita, karena belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati. Begitu pula buah-buahan yang disiapkan Allah di surga, tidak ada samanya di dunia, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Kemudian bidadari-bidadari, awan akan menyertai, berada di atas para penduduk surga. Kemudian
awan-awan itu memanggil, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, maza turidun, apa yang engkau inginkan? Masya Allah, surga itu menawarkan apa yang kita inginkan. Maka surga betul-betul menurunkan sebuah dari langit, bahkan hatta innaha, sampai-sampai sesungguhnya dia menurunkan sesuatu, yaitu apa yang diturunkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan di dalam sebuah hadis bahwasanya awan itu menurunkan bidadari kawaiba wa atsaraba, bidadari-bidadari yang setara, yang sekufu, yang seumur dengan penduduk surga. Yang terakhir bahwasanya nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang tidak bisa diukur dengan nikmat-nikmat yang ada di muka bumi ini. Maka kesimpulannya para pemirsa Takalar TV, bahwasanya marilah kita senantiasa beramal dengan ikhlas dan menyandarkan semua amalan kita kepada Allah, dan insya Allah Allah akan mengganjar kita pahala dan berupa ganjaran-ganjaran nikmat surga kelak di kemudian hari yang tidak pernah terlihat mata, tidak terdengar telinga, bahkan tidak pernah terdetik dalam hati kita. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Marilah kita melakukan amalan-amalan sosial, amalan-amalan sosial membantu saudara-saudara kita dengan betul-betul menyandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa barangkali demikian. Mudah-mudahan ceramah singkat ini mampu menggugah hati kita, terutama diri pribadi saya. Mudah-mudahan kita senantiasa beramal dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan segalanya kepadanya. Biarlah Allah yang menilai dan mengganjarnya, tidak ada urusannya dengan orang yang kita berbuat baik dengannya. Sekali lagi, perbaiki keikhlasan kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.